Yeah, I would try that for sure. Horse Girl adalah film drama psikologis Amerika yang dirilis pada tahun 2020, disutradarai oleh Jeff Baena dan ditulis bersama oleh Jeff Baena serta Alison Brie yang juga menjadi pemeran utamanya. Film ini tayang perdana di Sundance Film Festival sebelum dirilis di Netflix pada 7 Februari 2020. Film ini mengikuti kisah Sarah, seorang wanita penyendiri yang bekerja di toko kerajinan. Ia sangat menyukai kuda, acara kriminal bertema supernatural, dan menjalani kehidupan yang tampak sederhana. Namun, perlahan ia mulai mengalami mimpi yang terasa sangat nyata, kehilangan ingatan, deja vu, dan kejadian-kejadian aneh yang membuatnya dan penonton sulit membedakan mana kenyataan dan mana delusi. Yang membuat Horse Girl menarik adalah film ini sengaja dibuat ambigu. Penonton diajak mempertanyakan apakah Sarah mengalami gangguan mental seperti psikosis atau skizofrenia, benar-benar mengalami fenomena supranatural atau penculikan alien, atau keduanya hanyalah cara film menggambarkan pengalaman subjektif seseorang yang kehilangan pegangan pada realitas. Film ini mendapat banyak pujian atas akting Alison Brie yang emosional dan meyakinkan, meskipun alurnya yang penuh ambiguitas membuat penonton terbelah. Ada yang menganggapnya sebagai studi karakter yang mendalam, sementara yang lain merasa akhir ceritanya terlalu membingungkan. Ending Horse Girl adalah salah satu bagian yang paling banyak diperdebatkan karena film ini tidak memberikan jawaban pasti. Ada dua cara utama untuk memaknainya, sebagai kisah tentang gangguan mental atau sebagai kisah fiksi ilmiah yang benar-benar melibatkan alien. Namun, sebagian besar kritikus melihatnya sebagai studi tentang pengalaman seseorang yang mengalami psikosis. Menjelang akhir film, kondisi Sarah memburuk dengan cepat. Ia semakin sulit membedakan mimpi, ingatan, dan kenyataan. Ia menjadi yakin bahwa dirinya adalah hasil cloning dan bahwa alien telah mengawasinya sejak kecil. Ia percaya neneknya yang mengalami gangguan mental juga mengalami hal yang sama. Tetapi orang-orang salah mengartikannya sebagai penyakit jiwa. Teman-teman dan keluarganya berusaha membantunya. Tetapi dari sudut pandang Sarah, mereka justru tidak memahami kebenaran yang ia alami. Sarah kemudian melarikan diri dari rumah sakit. Ia menuju sebuah lapangan tempat ia yakin pesawat alien akan datang menjemputnya. Di adegan terakhir, cahaya terang muncul dari langit. Sarah perlahan terangkat ke udara menuju pesawat tersebut. Film berakhir tepat setelah itu. Interpretasi 1, Sarah mengalami psikosis, interpretasi yang paling umum. Inilah pembacaan yang paling banyak dianut. Sepanjang film, Sarah menunjukkan banyak gejala yang konsisten dengan episode psikosis, misalnya kehilangan waktu, blackout, sulit membedakan mimpi dan kenyataan, delusi tentang cloning dan alien, paranoia, halusinasi visual dan pendengaran, riwayat keluarga dengan gangguan mental. Dari sudut pandang ini, adegan pesawat alien tidak harus dianggap benar-benar terjadi. Film memang selalu mengikuti perspektif Sarah, sehingga penonton melihat dunia sebagaimana ia mengalaminya. Dengan demikian, cahaya dan penculikan alien bisa dipahami sebagai representasi dari keyakinan Sarah sendiri, bukan konfirmasi bahwa alien sungguh ada. Film tidak pernah menampilkan bukti objektif yang tak terbantahkan bahwa alien benar-benar ada. Interpretasi 2, alien benar-benar datang. Film juga sengaja menyisipkan beberapa petunjuk yang membuat teori ini tetap mungkin. Misalnya, Sarah beberapa kali terbangun di tempat yang berbeda tanpa tahu bagaimana ia sampai di sana. Ada pola cahaya dan kejadian yang terasa tidak biasa. Beberapa pengalaman tampak terlalu spesifik untuk dianggap sekadar mimpi. Jika memakai pembacaan ini, maka semua orang mengira Sarah mengalami gangguan mental, padahal ia memang menjadi target eksperimen atau penculikan alien. Adegan terakhir menjadi konfirmasi bahwa ia selama ini benar. Namun,
film tidak memberikan bukti yang cukup kuat untuk memastikan pembacaan ini. Kemungkinan ini tetap dibiarkan terbuka. Salah satu kekuatan Horsegel adalah penonton ditempatkan di dalam pengalaman Sarah. Alih-alih bertanya, apakah alien itu nyata? Film lebih mengajak penonton merasakan bagaimana rasanya ketika seseorang tidak lagi bisa memisahkan kenyataan dari keyakinannya sendiri. Ketika seseorang mengalami psikosis, pengalaman itu terasa nyata bagi dirinya, sehingga batas antara realitas dan delusi menjadi kabur. Dengan cara ini, film membangun empati tanpa harus memberikan jawaban pasti. Terlepas dari apakah alien itu nyata, ending dapat dibaca sebagai momen ketika Sarah akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, rasa bahwa ia dipahami dan memiliki tempat. Sepanjang film ia merasa kesepian, terasing, takut mewarisi penyakit neneknya, tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Pesawat alien kemudian bisa dipandang sebagai simbol tempat di mana ia akhirnya merasa diterima. Simbol ini tidak harus berarti alien sungguhan. Ia juga dapat mewakili pelarian dari dunia yang tidak lagi bisa ia pahami.